Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bila Allah kita kasih iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, segala nikmat Allah, kita setiasa kita seakan maka kalau dalam majlis dalam rangka pemanasan itu apa yang saya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi 'ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana utawi pendidikan Al Hasan bin Basri itu sangat Imam Hasan bin Basri Ana Musa bin Hasan al-Basri oleh sebuah sebuah Basri. Dikami maksud itu dan tulis ditawar di dalam kitab Khamsah ditawari ilmu al-Jumhur Kalau yang disebut ini sangat Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu salah satu yang banyak diikuti oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sampai pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Maturidi. Di dalam tauhid pun para ulama itu mengikuti ajaran melalui pemikiran Imam Hasan al-Basri. Adalah tokoh ulama, tokoh besar yang baik. Maktubun fi Taurat khamsah. Jadi Imam Hasan al-Basri termasuk ulama yang memiliki kitab Taurat, bukan dalam tulisan kami menyimpulkan maktubun tertulis di Taurat menyimpulkan dalam kitab Taurat. Khamsah kitab Taurat diambil di sana. Ada 5 pemikiran besar, 5
kesimpulannya innal dunya sakabun syuki ayat difa'a beserta cukup binafak ibu fil qanaati inda ayat dibawa bil ismati wa syukuril qalbi tantangan inda dan nalikane orang kesimpulan yang pertama yang didapat dari kitab Allah yakni bahwa sejenenge suke kuwi kecukupan dalam hal itu justru telah di dalam sikap komentar, di dalam sikap mengenai, jadi bukan sulit itu didapat ketika memiliki harta kekayaan. Jadi ini saran yang tentang sebab intisari dari syukur itu ketenangan di dalam hati, menerima nopo sing diterima. Artinya secara hukum telah itu berarti orang muslim merasa cukup, sudah merasa cukup. Sehingga karena sudah merasa cukup, tidak lagi berharap untuk mendapatkan yang lebih. Berbeda dengan ukuran kekayaan dengan harta benda. Karena sebanyak apapun harta benda yang diperoleh, ketika hati tidak merasa cukup, maka dia akan selalu tidak merasa cukup. Artinya selalu merasa kekurangan. Kekurangan itu lawan kata dari sugih. Kekurangan itu lawan kata dari cukup. Kekurangan dalam bahasa Arab adalah fakir. Sehingga ketika seseorang merasa kurang, sudah mendapatkan 100, ingin mendapatkan 200, sudah mendapatkan 200, ingin mendapatkan 300, sudah mendapatkan 300, ingin mendapatkan 1 juta, terus maka dia masih merasa terus, masih merasa kurang terus, sehingga hakikatnya adalah orang tersebut niki sing memang susah dan yang harus dididik adalah diri, yang dididik adalah hati. Bisa tidak kita menerima oposisi paling diri Allah, saged menghormati Allah yang bersyukur, Allah yang bersyukur, oposisi kalau diri Allah. Ketika seseorang sudah bisa syukur, maka dia akan berpotensi menjadi orang yang kaya. Dalam arti dia bisa menerima sehingga orang ini tidak menjadi takut, tidak merasa syukur. Nah, cuman persoalannya, jangan ketika kemudian seseorang punya rasa cukup, kemudian dia tidak mau berusaha. Usaha dan hasil, usaha dan buah dari sebuah usaha adalah
dua hal yang berbeda meskipun saling terkait. Dua hal yang berbeda meskipun saling terkait. Karena apa? Usaha adalah sebuah kewajiban. Sing memang Gusti Allah perintah. Menungso itu perintah kok nyambut gawe. Gusti Allah perintah menungso kok usaha. Tetapi ingat bahwa hasil dari sebuah usaha apa yang kita ikhtiarkan itu mutlak kewenangan Gusti Allah. Karena itu adalah mutlak kewenangan Gusti Allah. Ketika kamu berani Gusti Allah untuk paringaken awake dhewe sebagai akibat dari sebuah usaha, berapapun yang kita harus syukur. Karena itu adalah hak mutlak Gusti Allah sebagai hasil. Tetapi jangan lupa bahwa ikhtiar kewajiban adalah amanah yang manusia. Panggonan yang manusia sing kudu apa? Sing kudu usaha. Sebab apa ini perintah? Nek perintah Gusti Allah ora ngakoni dengan dasar nek wis rezeki lan wis teko. Nek wis pancen dikasih, nek wis ditakdir syukur dan terus awake dhewe kok kamu-kamu itu justru dosa. Sebab meninggalkan perintah Gusti Allah. Jadi usaha dan upah Anda, upah dalam antara rezeki faktor yang dua kali tetapi saling terkait tiga, sehingga tidak akan dikatakan putus asa atau tidak berarti ada orang dengan dalil tidak maju karena alasannya segala sesuatu terus bermasalah. Itu boleh. Usaha sebaik mungkin karena sudah dilakukan perintah Gusti Allah, dengan anugerah kita berisi sisi tentang Gusti Allah itu merupakan hal lain yang perlu kita syukuri saat kita menerima. Al-Qana'ah itu wong sukses sebenarnya sudah wong sing tenang. Qana'ah itu air itu bil ismah. Rela dengan pemberian itu. Wasyukuril qalbi inda ajabil ma'rufah. Antene ati nalikan sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan itu dulu dari terkabul. Kan susah. Kabeh kabul itu keinginan kita tidak tercapai yang bisa. Keinginan kita tidak tercapai boleh. Masih belum bisa pernah. Kalau masih belum bisa pernah, berarti masih belum. Jadi wasyukuril qalbi inda ada ma'rufah. Amanati nalikane tidak tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Dia masih tetap sabar, dia masih tetap tenang. Sebenarnya ya, gimana ya? Anda ada kemakan. Wah, itu intisari yang pertama. Jadi kita. Dan nomor dua, wa inna salamatan sahabat Islam min afatil lisan saking kontrol boyone lisan. Itu filah Islam, dalam Islam. Lalu kecil. Ayat huruf sebagai semakna Amkholatul khori saking kecampuran musuh bil ilmutori kelawan jumlah. Jadi nak dimaknai zaman sekarang itu susah. Kalau banyak dimaknai secara bahasa Islam. Sesungguhnya keselamatan seseorang itu terletak pada lisan. Keselamatan lisan pada filosofi
uzlah itu kecil atau waktu sampai berhubungan dengan ini susah. Tetapi kita harus memaknai dalam situasi sekarang yang tidak mungkin seseorang kemudian hidup di sebuah tempat belum kita itu hidup di tengah-tengah masalah. Uzlahnya adalah memutus kepentingan dunia yang berlebihan. Karena ketika menyambung kepentingan dunia yang berlebihan, itu pasti akan muncul interaksi-interaksi yang terus-menerus, entah serius, entah guyonan dan seterusnya. Sehingga kesempatan untuk menyendiri kandang ibadah itu menjadi kecil. Setidaknya hubungan yang sifatnya dunia itu kemudian dibatasi. Ada waktu tersendiri kangge mencil, kangge nyepi, kangge khalwat utawi DPDP tak tahu merangkul semua. Memberi buku Quran, buku novel, memberi hajut, sholat. Kalau kita harus ada waktu-waktu yang memang kita sediakan kangge sholat, kangge menyendiri. Jangan sampai kemudian seluruh waktu kita itu terhanyut pada urusan dunia saja. Sedikit dunia ini, sekolah-sekolah menyendiri orang masalah, bahwa ketika memburu bahwa uzlah di sini bisa kita maknai sepi dengan Ramadan, yuk memutus hubungan dan interaksi urusan dunia yang kami lakukan. Jadi hati ini, utawi jiwa ini ada waktu tersendiri kangge nyambung ke marang Gusti Allah. Kangge nyambung ke marang zat sing menawi nafas, sing menawi rezeki, sing menawi kesehatan dan urusan dunia, orang diputus itu orang-orang itu terus wa innal hurmata lam sabta mereka agungan. Wa innal hurmata lam sabta mereka agungan ayat Allah akan disingkat. Iku firaf bisya'awat tinggal di waktu syahwat. Ayat kita akan meninggal dosa. Kesimpulan yang ketiga dari kitab Taurat sebelum sebuah simbola terjadi masalah bahwa sesungguhnya kehormatan atau keagungan uluran itu terletak pada ketika seseorang mampu meninggalkan syahwat. Ketika seseorang mampu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, maka dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Ini selaras dengan dawai Gusti Allah, inna akramakum indallahi. Artinya bahwa kemuliaan seseorang itu terletak bagaimana sejauh dia melakukan suatu takwa. Sehingga ketika ia mampu meninggalkan minimal mengurangi syahwat, mencoba untuk mengurangi hawa nafsu, ya dia akan muncul, akan naik lebih dekat dengan Gusti Allah sehingga dia akan dulu menjadi sampai Gusti Allah. Sebab si jeneng salah itu pasti membawa pada kemuliaan, membawa pada kerendahan. Baik kerendahan di kerendahan
siapa itu kan karena manusia juga bersifat perilaku syahwat. Itu sing nomor tiga. Artinya kesimpulan dari kita bahwa kehormatan bisa dicapai dari ketika seseorang mampu meninggalkan syahwat. Wa inna tamuka simpulan yang nomor dan saat teman-teman ngalap senang-senang ay karena dalam intifadi tegese sempurna manfaat iku fi ayyamin qawilatin enggal dina kang dawa ay fil akhirah tegese enggal akhirat fil jannah sing nomor simpulan dari kata ketika kita menghendaki kehidupan yang senang, artinya kesempurnaan manfaat dari sebuah rasa senang ini. Kuwi yo nenggon dina sing dawa. Yakni nopo ning akhirat tinggi awake dhewe seneng yo akhirate mung seneng yo pitung surga. Dengan kata lain, ketika kita mencari kesenangan dunia, maka akan susah didapat ketika kita akan mencari sebuah kesenangan, hanya sebuah kesenangan. Ning dunia tidak akan didapat. Karena sing dipandang senang apapun pasti berdampak berefek pada seseorang. Kemarin mungkin senang. Untuk mencapai yang punya uang, ya harus sesuatu tertentu dengan jalur yang kosong, dengan jalur yang menyusahkan dan seterusnya. Dan ketika kesenangan itu sudah didapat, sifatnya atau perasaan dirasa senangnya itu sementara. Saat dia mencapai, setelah itu biasa-biasa saja, artinya sudah tidak bisa merasakan kesenangan. Podo karo misal awake dhewe ana wong seneng renang. Nek ana wong seneng renang, ketika dia membuat kolam renang di rumah, maka kesenangan renang atau hobi renang ini menjadi yang tadinya istimewa menjadi biasa-biasa saja. Sebab ning wis perasaan senang kesenangan itu menjadi hilang. Ketika awal dirono senang idolaran arek dulu pada melihat keindahan alam itu, maka jangan membuat renang. Karena kalau ketika dia sudah membuat renang, maka dia akan kehilangan indahnya. Akhirnya menjadi biasa. Demikian pula dengan kehidupan dunia. Ketika kita memandang bahwa misalkan duit kok senang, kesenangan yang didapat itu ada sebuah sementara. Ketika dia sudah dapat, dia hanya biasa-biasa. Berbeda dengan kesenangan di akhirat, yakni di surga, dia merasa senang terus, tidak pernah merasa dosa, tidak pernah merasa dosa. Sehingga tadi dimuntahkan diambil dari sebuah kesimpulan ketika kita mau mencari sebuah kesenangan, maka carilah kesenangan yang sifatnya permanen, yang sifatnya panjang, yang tentang akhirat. Karena kesenangan di dunia ini, kesenangan di dunia ini tidak akan bisa tercapai. Karena dunia isinya wong nyorok, isinya wong isinya Rasulullah, isinya Quran, itu dunia. Maka ini dibor pengertian, dibor nasihat. Kalau kita kalau mau mencari kehidupan dunia,
jangan berlebihan. Ingat bahwa semangat yang sesungguhnya bukan dunia, tapi kesemangat yang sesungguhnya adalah sehingga ketika kita mencari semangat dunia hanya sekedar saja lebih istimewa karena bagaimana kita mencari kesemangat ini. Itu kesimpulan. Wa inna sabr saat temene sabr ala masyaqi ada ing atase pira-pira payahe lakoni ala masyaqi ada ilqawan ing atase pira-pira payahe lakoni pira-pira wa tahammulul marazil lan nyonggo pira-pira bilang wa an istinabil manahilan saking ngedohi pira-pira larangan iku fi ayyam undang no khalilatun kali sedulur ayat fitunya kebesaran yang namanya sabar terapannya yakni mampu atau berusaha untuk menerima, menahan perintah-perintah Gusti Allah, bisa nyonggo, bilai, utawa sesuatu yang tidak dimenangkan, sesuatu seperti segala larangan, menghindari larangan Gusti Allah. Menghindari larangan Gusti Allah itu kesabaran. Melakoni perintah Gusti Allah itu kesabaran. Dan itu fi ayyam itu di dalam hari yang sebentar yakni ini. Jadi ketika kita berusaha, ya kita harus sabar untuk bisa melakukan perintah Gusti Allah itu sabar. Pun ngedoi larangan Gusti Allah. Itu beberapa kesimpulan yang disimpulkan dalam masyarakat asri dalam kitab di situ wujud kita para atau studi baik itu atas atau kita Al-Quran, Injil, konsentrasi jalan mereka kalau masih Islam berbeda sekitar itu wal maqalatul hadiyatan baik menunjukkan katakan 11 al hadiyat asyar Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkane lakon tegese lakon sapa khamsatan syara ing 5 qabla usuli khamsi ala ing sadurunge hasil 5 ya disebut qabla umum kita khamsan khamsi pemahaman kita sadurunge membangun dan lakonamu 5 perkara sadurunge 5 perkara. Sadurunge hasil 5. Yang pertama adalah syahadat pada qabla haram. Suci waktu mamsira qabla haram ing dalem sadurunge waktu mamsira. Di fathah ini lawan fathah tanpa aif al-qur'an tegese lakon halal ibadahnya ing dalem tingkah sosial. Qabla wujudil dari ing dalem sadurunge pokok alasan. Yang pertama kok syahadat qabla waktu muda sebelum waktu timun kuat.
Sabab bakal koblam. Ini hal yang seperti ini kadang-kadang jarang disadari oleh para sastra. Kadang-kadang ini hanya sebuah ucapan orang tua yang sudah pernah merasakan bagaimana ayah ini ibadah nalikane situasi kondisi badan sudah tidak memungkinkan. Tetapi bagian anak muda itu kadang-kadang hal yang seperti itu tidak ucapan ya semuanya kayak si digolek itu kami baca ini penting. Oleh karenanya, yo kelompok juga yo menyadari akan hal ini. Sekarang waktu mudanya ini sudah terbiasa mengajar, sehingga pelajaran perintah Kanjeng Nabi kepada anak-anak yang masih muda, kepada anak yang masih kecil, terutama saat usia sana atau 7 tahun. Kon diajari sholat, itu yuk sejak kecil, sejak belia bocah yang terbiasa dengan sholat, biasa juga. Ini ben masa mudanya, yo betul-betul belum lakon ibadah. Syukur-syukur, tak caranya belum bodoh. Mundur dengan sekolah, maka ketika ada anak-anak muda yang melakukan aktivitas kebaikan, entah itu melalui organisasi atau melalui sebuah kelompok majelis, ini sebagai orang tua kita harus mendukung. Ya waktu mereka itu banyak digunakan di dalam ibadah, di dalam hal-hal yang positif. So ketika dia terbiasa melakukan ikut monik, apa ini kadang-kadang merasa bulan itu harus tua, merasa tua pun ada salah mampu. Kalau tua pun ada salah mampu kadang-kadang ibadah itu ibadah. Ini harus betul-betul benar sadar. Kemudian usia di atas 40 tahun itu juga sedikit ibadah. Jadi sendiri ya kesemangat air. Kemudian terus usia 60 ke atas wes urusan dunia ini segera dikurangi. Urusan dunia segera dikurangi. Kemudian campur kalian itu untuk memperbanyak takarub sebab usia 40 tahun ke atas itu cara Nabi itu masuk dalam alam itu alam atau dunia di mana manusia sudah seharusnya mendekat kepada Allah, meningkatkan sisi ibadah. So, semua lagi semua melakukan menjadi kecil. Wasihataka lan parasila qabla satamika dalam sadurunge lahir ayat al-amal tegese kondisi as-shalihah yang amal kang bagus hala sedapika ing dalam tingkah waras kita qabla sulimanin ing dalam sadurunge hasil perkara kang nikah amarodi Allah wa yajuzulan sihataka qabla sakomi waktu sehatnya sak dunia waktu orang sehat dan positif kebaikan beribadah karena ketika seseorang sudah sakit akan sangat terbatas susah karena bagaimana kebaikan yang berdampak pada masyarakat, berdampak pada orang lain, ini membawa hasil sekarang. Engkau saat dulu terjadi sakit, gunakan waktu itu untuk melakukan sesuatu dan berdoa. Wajib selama aku kira aku sakoni, motor sakoni.
bil wajhaini kelawan wajhipun bi fathahni kelawan fathah sin lan qaf au bidhamin wa bidhamin sin rasukunin mawati monggo diwaca sukun qaf di anna riwayat ati ulang telah orang apa wal ikhtiyat riwayat apa itu riwayat nanti ayat yang kamu sesuatu bima lawan sakon kita suki balik sakon kita balik ala badali mushaf riwayat jadi masa saya selanjutnya wahinakan qabla fakrika wahinakan mongso jemban mongso sugih mongso cukup mongso sugih qabla fakrika sadurunge fakir sira ai al tegese lakon mongso atasok kuto ing sedekah lima lawan faula kang luwih apa am hajati saking am hajati kang saking talzam kang wajib kain sira apa nafaqah qabla ujahin ing dalem sakjane tumekane kanca dhewe tutlifu kang rusak apa jalan malaka ing bodho sira fatasi apa desa fakira fakir fikar ing dalem desa ayat dunia waginaka qabla fakrika tegese kaitan dengan kekayaan yo is'alit tasadduk kerjakan lakukan sedekah yakni apa bima fadula an ajati yaitu dari kelebihan harta di mana kelebihannya itu kelebihan dari kebutuhan karena kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok untuk makan, sandang, papan, sembarang. Luwe, nah ini pun apa saudara? Anak jeruk ini kekurangan pangan, anak kepakulian dalam pangan, dia harus mikir saudara. Mau anak dalam pangan itu bisa harus mikir saudara. Sing dimaksud ketika ada kelebihan di dalam maksud itu kebutuhan. Maka bima fadula an hajatin sedekah dengan kelebihan hajatin atau kelebihan dari kebutuhannya. Jangan sampai ketika seseorang sudah punya kelebihan kemudian tidak sampai menyisihkan sebagian hartanya, kemudian dia mengalami sebuah pahit, dia baru sadar, dia ini bisa harus kalau tidak sadar ketika ada kelebihan kita sisihkan untuk sedekah itu kemungkinan jalur dengan bisa menyisihkan lewat misal kemudian dengan uang jenisnya orang koin itu koin itu satu dino bidik awal jadi bisa oke sudah mereka $500 orang akan $500 kalau bidik keseharian juga uang itu akan $500 jangan
yo lamaran itu orang. Tapi nek awal di dunia di program ning ngono kota, insya Allah bisa kita lakukan sesuatu. Mereka akan masih lalu sebenarnya orang lalu tentang sengakan itu. Kemudian wahaya takkan kulit sopo siro kabla mauti yang dalam satu mati siro. Ayat ikan tegesi ngala kautum sopo siro. Maing perkara tuzi kamu sopo siro nafa'alu ing manfaatna bata mautika ing sak musim mati siro. Fa inna man mosakune menungso matakan keseluruhan ing kotoran pokok kemudian hayataka qabla mautik urip sira sadurunge mati sira. Tegese ambillah sebuah keuntungan hidup agar bisa menerima manfaat setelah mati. Ambillah keuntungan hidup agar bisa menerima manfaat setelah mati. Maksudnya apa? Selagi nawai jiwa carilah amal sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita meninggal, kita sudah bisa memperoleh manfaat dari upaya waktu kita masih hidup, yakni dari amaliyah dari kebaikan yang kita lakukan. Wa faragha lan ngangguri sapa sira qabla syudika atau qabla sanika ing dalam sadurunge ketunggal sapa kita bifat sini lawan fat sini qabla syudika ayat tamin tegese ngalamun sapa sira faragha ing ngangguri sira fi hari ing dalam dunya qabla syudika atau qabla syudika ing dalam sadurunge ketunggal sira akwal kiamat kelawan pepekoi dino kiamat awalikan awal manazilnya tapi kawitan panggonan itu ala qabru kubur kada makola kami kubur makola wis mungkin sapa Azizi Imam Azizi Nabi sampai Imam Nabi faragha qabla syahika waktu lembur waktu sempat qabla syahika atau qabla syahika sebelum datangnya waktu sempit waktu sibuk waktu kepepet syahika apa faragha ini adalah waktu kita di dunia. Waktu kita di dunia. Karena apa? Ibadah. Sibuk ke ibadah atau keluangan waktu untuk ibadah. Ini tergantung awake dhewe. Tergantung awake dhewe ini memberikan porsi waktu kanggo ibadah. Nek bicara ibadah ngomong sibuk ning dunya ora ana waktu sebenarnya apa mesti sibuk terus urusan dunia. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sebuah pilihan. Artinya ketika kita mau menyibukkan ibadah, ya kita sendiri yang akan menentukan kesibukan itu. Nah, sehingga waktu yang demikian itu disebut dengan faragha. Waktu luang masih punya ada kesempatan. Ya. Qabla syudika atau qabla syudika sebelum masa sibuk, sempit, kepepet dan seterusnya. Yakni nopo tentang kehidupan Anda. Karena kehidupan Anda itu sudah isinya apa ya? Kesibukan yang tidak bisa disela-sela untuk santai itu tidak bisa. Meskipun satu orang dengan yang lain itu hanya kesibukannya memikirkan dirinya sendiri, yakni keselamatan dirinya sendiri. Bahkan Imam Al-Laisi mengatakan bahwa awal manaziliha al-qabr, awal dari panggonan dino kiamat itu adalah
alam barzakh atau alam kubur. Jadi alam kubur adalah pintu masuk ke dalam alam akhirat. Terkubur bahwa manusia wis diparingi kesibukan. Artinya sudah tidak ada lagi pilihan. Tengah alam kubur manusia wis ora duwe pilihan. Onone ya keputusan itu Gusti Allah, pancen itu wong biyen nalikane dunya apik berarti kebaikan. Kemudian sunah. Lagi nek alam dunya ora tau kamu ibadah itu juga kesengsaraan. Itu mungkin dia. Lah, yang ada pilihan itu adalah di alam dunya. Tergantung awake dhewe tinggal milih apa sih boleh jadi apa sih tidak. Nah, nek kok ibadah berarti awake dhewe iki bisa menggawe sami bisa mengakat. Nah, nek urusan dunia ingat bahwa dunia itu tidak akan selamanya. Kenapa tidak akan selamanya? Hidup di alam dunia dan tidak akan dibawa ke alam kubur. Jadi faraghakum dan syahwadah, yakni mencari keuntungan pada saat di dunia ini sebelum masa sempit di akhirat. Neng alam kubur menungso wis dihadapkan sebuah pilihan, dan kebanyakan orang-orang awam seperti kita ya pilihannya apa deg-degan menurut orang yang mau orang mesti ngomong yang alam sedikit yo dikonsumsi apa diper dia permukaan. Fahadul khamsatu mengutawi lima dikulai orang yang berulang opo kodimani rohani illa ba'da zaman angin samse illa min mu'amalu. Jadi sebelum tidak akan disadari ketika sudah hilang, ketika hilang belum terjadi. Bisa menganggap pentingnya waktu muda ketika awal diri sendiri menjadi jauh di sini kok masih sekolah ya sekolahnya dan belum sinau sekolah menjadi belum haji tuan ketika awal diri ini apa wis larat wis salam yo apa yo yo bilang karena aku bodoh karena kita harus sedekah itu kita harus tahu yang sebagai kami saya sekarang kami ya ini pun ya zaman itu sehat ya ibadah ngaji boleh tahu artinya kita tuane ya sebagaimana menjadi sebuah masalah ibadah yang semua ini diketahui ketika seseorang sudah masa-masa terjadi peristiwa seperti ini, saudara, semati, negeri. Hadis ini pada prinsipnya adalah perwujudan dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati lam yusrifu qadar wa tawassul bil haq lan wong sing jeneng wasiat tawassul bil haq wong sing jeneng wasiat ing dalem perkara wa tawassul sabr wa tawassul sabaran wong sing jeneng wasiat ing jadi nek wala asli kalau insan itu kadang masalah kuno, masalah masa suci.
Karena sepanjang hidup jangan sampai kita menjadi orang rugi. Sepanjang kehidupan dalam keadaan pun jangan sampai kita menjadi orang yang kalau jadi waktu bicara ini, yang pertama imam orang Gusti Allah, imam harus imam orang Gusti Allah modal, modal semua. Setelah imam kemudian ngamal soleh. Ngamal soleh ini orang kudu dalam kegiatan bentuk ibadah, makhluk sholat, terus ngomong itu poso, makan terus itu betul. Tetapi harus dijauhi pada pandangan kita, pemikiran kita tentang sebuah tindakan, pandangan atau niat kita dalam sebuah tindakan. Meskipun tindakannya itu bersifat dunia, kalau diniati untuk ibadah, itu ya dari ibadah. Meskipun wujud pekerjaannya adalah misalkan petani, berarti macul. Ketika pandangan kita macul itu adalah nyong macul di bawah Gusti Allah pengirim bumi, kon ngolah bumi, men amrih fardolah atau kang dari Gusti Allah. Bismillah aku macul lakoni tanggal Gusti. Sepanjang macul itu dianggap ibadah. Ojo karo maca tasbih, ojo karo pikir sebab kau dilandasi kelawan landasan yang tadi. Semono kok nek dagang bismillah aku arep dagang lulu fadole Gusti Allah. Lulu rezekine Gusti Allah. Kanjeng Nabi dijaga nang arep sepanjang itu dan hal-hal lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang secara dohir yang pekerjaan itulah dunia, tetapi bisa menjadi nilai ukhrawi sepanjang ia lakukan. Jadi konsep ibadah tidak harus dalam bentuk makhluk saja, atau dalam bentuk perintah langsung seperti sholat, makan, seperti itu. Tapi bisa dalam mewujud dalam sebuah kehidupan bermanfaat, mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergantung bagaimana pemikiran kita, pandangan kita tentang pekerjaan itu atau tentang tindakan. Ambil otak dari jauh. Nah, yang semata-mata mencari harta dunia saja, ini tidak akan menjadi ibadah. Tapi yang mesti diingat itu Allah sepanjang waktu yang kita lakukan itulah orang yang tidak merugi. Jadi karena dasar iman, kemudian melakukan amal soleh tadi, kemudian berwasiat untuk sabar, sabar lagi dalam melakukan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Gusti Allah. Bisa untuk berwasiat agar hal-hal yang baik, watawasau itu wujudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, perintah ma'ruf menunjukkan pada sesuatu yang munkar. Jadi bukan hanya nasihat secara lisan saja, tetapi harus nasihat dalam bentuk tindakan. Yakni apa? Sekitar kita kemungkaran yang kita coba cegah. Dan di sekitar kita butuh dukungan untuk mewujudkan kebaikan diri kita semua. Misalnya di sekitar dusun kita umum madrasah, ayo menjadi wujud amal orang kita, ayo itu madrasah ini menjadi wujud dan siap selamat berjalan. Nasihat amal ma'ruf bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi bisa jadi dalam bentuk tindakan. Bentuk dukungan kita dalam hal itu itulah perwujudan dari kehidupan Muslim diperkuat dengan ayat surat Al-Asr biar awal ini sudah di awal bisa istiqomah ini
pun ta'abud kami pun ibadah Allah memberikan hidayah Allah baik dalam kegiatan dalam kehidupan pribadi dalam kehidupan sosial dan masyarakat sebagai porsi di porsi kami kami memberikan tahun pembangunan alaihi wasallam.